Untuk saat ini teman-teman harga cabai pedas loh. Tapi kalau untuk arang, mau jenis arang sekam atau arang kayu, arang batok itu pasti saya tambah pertama kali, dan buahnya menurut saya maksimal ya. Walaupun kalau dari hitungan persentase ini yang nyantol ini hanya sekitar 75-80% Mas. Kalau saya berasumsi gini, tanaman itu hanya membutuhkan kompos dan karbon. Untuk perawatan vegetatif saran saya jangan terlalu over untuk pupuk kimia dulu. Kita mainnya organik. Buah atas ya, pucuk itu saya lihat itu yang buahnya 3-4 itu banyak. Buah itu saya anggap ini biasa lah, karena terlalu banyak yang buahnya itu double-double gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Benih Bertani TV, channel yang spesifik tentang edukasi benih berkualitas pilihan petani Indonesia. Bersama saya Ahmad Sultoni. Baik sahabat tani, kali ini saya sedang berada di lahan cabai Langgeng 58 yang saya katakan cukuplah istimewa, karena bisa sahabat tani lihat bahwa pada lahan ini walaupun ditanam pada daerah yang cukup rendah dan juga ditanam pada daerah persawahan, akan tapi untuk buahnya masih cukuplah istimewa. Seperti apa perawatannya? Selengkapnya setelah yang satu ini. Baik sahabat tani, kali ini saya sedang berada bersama dengan petani pemilik lahan di sini yang bisa saya katakan cukup istimewa, karena cabai pada lahan ini ditanam pada daerah yang sekitarannya sawah semua ini, Mas. Ya. Sebelumnya Mas bisa perkenalkan dulu kepada sahabat tani. Oke. Selamat pagi buat teman-teman petani cabai dimanapun berada. Perkenalkan, nama saya Idris Robi, asal dari Klaten, tepatnya di Klaten Selatan, desanya Desa Ngelinggi. Ini baru pertama kali saya tanam cabai ya. Oh, berarti saat ini saya sedang bersama Mas Idris yang berada di Klaten ini berarti ya Mas, Ya. yang baru pertama kali ini ke Klaten ini Mas. Ya. Dan saat ini Mas Idris baru menanam cabai Langgeng 58 ini berarti ya Mas. Ya, baru pertama kali saya tanam Langgeng 58. Baru pertama kali ini Ya. Mas. Akan tapi saya lihat ini buahnya sangat istimewa sekali nih Mas. Sebelumnya ke perawatan yang tadi saya juga sempat ngobrol sebelumnya, karena menarik di sini diberi arang juga tadi ya Mas. Iya. Sebelumnya. Akan tapi di sini saya ingin membahas tentang varietasnya dahulu nih Mas. Kan baru pertama kali mencoba menanam cabai Langgeng 58 ini Mas. Kalau boleh tahu mengapa mau mencoba ataupun ingin mencoba Langgeng 58 ini Mas? Jadi gini, kebetulan kan saya punya banyak teman ya, teman petani cabai untuk wilayah saya di Klaten, cukup lumayan terkenal sentra cabai rawit. Jadi beberapa teman itu ada keluhan yang tanam cabai. Dari keluhan itu saya akhirnya ambil inisiatif, karena ada di beberapa varietas yang sudah ditanam berulang kali kan pasti ada plus minus gitu ya. Ya benar sekali. Rata-rata keluhan ditanam itu kalau musim kemarau ini biasanya boleh ya. Ya boleh pesan. Pertama penyakitnya itu mozaik. Kedua ini mungkin dari ukuran buah itu rata-rata teman-teman juga ada yang wah buahnya seperti ini. Nah, dari beberapa teman-teman yang istilahnya curhat sama saya gitu kan, terus saya ingin mencoba memperkenalkan varietas baru untuk teman-teman di petani sekitar sini. Siapa tahu nanti teman-teman yang melihat itu mau mencoba atau mau tanaman gitu. Jadi kalau kita cuma bilang ini loh bagus di daerah sana, tapi kalau di daerah sini tidak ditanam, otomatis teman-teman kan nggak tahu seperti apa buahnya, seperti apa tanamannya, terus karakternya seperti apa, kan seperti itu. Akhirnya saya beranikan diri, saya tanam walaupun pertama kali saya tanam Langgeng 58 ini ya saya tanam sedikit dulu, karena uji coba tentang ketahanan, tentang kemampuan tanaman beradaptasi di dataran rendah. Berarti kurang lebih ini ingin mencoba varietas yang tergolong belum banyak di daerah Klaten sini, dan dengan keluhan-keluhan tersebut ingin mencoba varietas terbaru ataupun varietas yang belum dicoba pada daerah khususnya Klaten ini berarti ya Mas. Iya. Dan saat ini yang dirasakan bagaimana sewaktu baru pertama kali mencoba menanam cabai varietas Langgeng ini Mas? Kalau pengalaman saya kan dulu juga tanam cabai rawit, maksudnya varietas lain gitu. Varietas lain ya benar. Ini kalau langgeng sih menurut saya tergolong enak Mas. Enaknya kan dari kesibukan saya sehari-hari. Jadi kalau saya merawat cabai ini kan waktunya sangat terbatas. Paling pagi banget gitu, kalau enggak sore atau malam mungkin kayak gitu. Nah, dari perawatan itu, dari ketahanan penyakit untuk musim ini ya, terutama untuk mozaik ya, virus bule itu minim lah. Cuma bisa dihitung jari 3 atau 4 tanaman yang terkena bule itu. Itu pun juga di fase peralihan. Jadi di fase vegetatif itu aman. Cuma di vegetatif ke generatif ada muncul beberapa tanaman, tapi
menurut saya tidak masalah. Hanya beberapa ya Mas? Iya, dari- hanya beberapa, dan kalau di fase generatif saya yakin pasti berbuah. Walaupun tidak semaksimal yang normal gitu, tapi minimal kan dia berbakti gitu loh. Artinya kan kita tidak rugi merawat kan, seperti itu. Berarti kurang lebih ini kalau menanam tanaman cabai ini hanya membutuhkan waktu ataupun perawatan tidak terlalu intens, berarti nanam cabai langgeng 58 ini ya Mas? Iya, menurut saya tidak rumit kok. Tanam cabai langgeng ini tergolong mudah ya. Menurut saya loh, tapi Iya. nggak tahu petani lain. Karena kalau kita teman-teman biasanya membandingkan gini, cabai dataran rendah dan tinggi. Gitu. Kalau dataran rendah seperti apa, dataran tinggi seperti apa. Karena memang setiap dataran nanti berbeda perawatan dan juga Betul. perkembangan tanamannya juga akan berbeda seperti itu ya Mas? Iya, kalau kemarin saya juga pertama itu lihat langgeng itu dikirimi teman saya. Kirimin berarti ini. Dari video itu dikirimi sama Pak Supianto. Seperti ini karakter langgengnya kan. Saya lihat lumayan menarik kan gitu. Saya coba. Akhirnya ya jadinya seperti ini. Dan alhamdulillah ini berarti hitungannya Mas di musim kemarau yang dan juga bisa dilihat saat ini harganya bisa alhamdulillah ya Mas, berarti kan memang kurang lebih memang petani-petani cabai yang lainnya berarti kan memang agak kesusahan untuk berbudaya cabai, jadinya untuk harganya bisa saat ini bisa dikatakan cukup baik ya Mas. Ya alhamdulillah. Seumur-umur tanam cabai baru kali ini saya temu harga. Sebelumnya nggak pernah ketemu harga. Artinya harga yang diinginkan petani kan gitu. Kalau boleh tahu terakhir dapat harga berapa di sini Mas? Kemarin saya dihitung 76.000. 76.000 berarti ya, per termasuk harganya cukup tinggi saat ini berarti ya Mas. Iya. Lalu kalau boleh tahu ini kan tadi sempat menyinggung tentang bule ya Mas. Iya. Kan ini untuk langgeng 58 juga kan belum mengklaim untuk tahan virus. Akan Iya. tapi untuk di sini serangan virusnya berapa persen kalau boleh tahu Mas? Virus untuk bule itu berapa ya? Tidak ada 1%, cuma Nggak ada 1%. kan cuma 4 tanaman ya. 4 tanaman dari total 2.300. 2.300 hanya 4, berarti ya bisa dikatakan tidak ada lah Mas. Nanti Iya. kalau dilihat dari luar lahan ini juga bisa tidak nampak sama sekali, Iya. orang hanya sekitar 4-an saja dan dari total kurang lebih 2.000 tanaman berarti kan sangat minim dan bisa dikatakan cukup tidak ada itu ya Mas. Iya. Menurut Mas Idris untuk bule itu salah satu cara mengatasinya itu bagaimana Mas? Kalau untuk bule ini menurut pengalaman Ya menurut saya pribadi ya. versi Versi saya di lahan. berbeda seperti itu. Di lahan ini dari pengolahan lahan itu kalau saya berasumsi gini, tanaman itu hanya membutuhkan kompos dan arang. Karbon maksudnya seperti itu, karbon. Jadi kita cukupi dulu di awal karbon dan kompos karena dari kompos nanti bisa berubah jadi oksigen. Nah, seperti itu. Terus untuk perawatan vegetatif saran saya jangan terlalu over untuk pupuk kimia dulu. Kita mainnya organik lah. Berarti memang untuk fase vegetatif menurut versinya Mas Idris ini Iya. untuk pupuk kimianya jangan terlalu berlebihan sebetulnya Iya. Mas. Lalu untuk pupuk kimianya diberikan waktu umur berapa itu Mas? Kurang lebih saya ini terlambat ya. Kemarin harusnya umur 30 itu sudah masuk. Kemarin di umur 40-an lah. Oh, berarti di sini waktu umur 4 bulan baru disusulin pupuk kimianya berarti Iya, ya Mas? seperti itu. Dan walaupun sempat bisa dikatakan terlambat akan tapi buahnya masih sangat banyak ini Mas. Ya alhamdulillah ini. Ini kan tadi sempat menyinggung tentang perawatan sedikit, akan tapi kita mau membahas tentang varietas kembali nih Mas. Tadi kan ini baru pertama kali mencoba menanam cabai langgeng 58. Iya. Lalu untuk produktivitas buahnya itu menurut Mas Idris bagaimana Mas? Ini kalau saya pribadi mengamati ya potensinya bagus sih. Potensi buah dan tanaman karena saya lihat itu dari awal itu calon bakal buah itu bunganya double terus. Cuman karena tiap petani kan punya pola Ya, dan kondisi ya. Artinya dari potensi itu memang sangat luar biasa. Bahkan untuk di buah atas ya pucuk itu saya lihat itu yang buahnya 3-4 itu banyak. 2 itu saya anggap ini biasa lah. Karena terlalu banyak yang buahnya itu double-double gitu. Ya menurut saya potensinya bagus. Untuk kualitas buah kemarin saya metik bobot kulitnya juga cukup tebal. Jadi bobotnya oke, terus biji-bijinya juga banyak saya lihat gitu. Artinya dari pertama tanam kan saya langsung bisa sedikit menyimpulkan. Ini bisa jadi salah satu alternatif lah untuk petani cabai rawit langgeng 58. Setelah itu Mas Idris kan baru pertama kali mencoba menanam langgeng 58 ini. Menurut Mas Idris kelebihan dari cabai langgeng 58 ini dibanding dengan varietas lain yang sebelumnya ditanam itu apa Mas? Saya pribadi bilangnya sih enak. Enaknya gini loh, kan rata-rata untuk petani cabai itu pemahaman seseorang pasti kan perawatan itu ekstra ya. Dari pestisida, fungisida, nah seperti itu, terus pupuk itu relatif kalau sebenarnya menurut saya. Kalau saya gini,
kita pakai pestisida untuk pengendali keriting pun kita tidak pakai yang mahal-mahal gitu. Terus sempat ada keriting waktu vegetatif itu ada sekitar 30-an lebih tanaman. Terus pemulihan dari jaringan tanaman itu cepat, tergolong cepat. Artinya terus tidak kok, biasanya dari vegetatif itu keriting nanti generatifnya jelek. Itu rata-rata untuk jadi daunnya mungkin jelek, terus buahnya juga kurang maksimal gitu ya. Tapi kalau langgeng ini menurut saya ya dari pulih keriting itu buahnya tetap normal gitu. Seperti halnya tanaman tidak terserang urut keriting. Berarti kurang lebih sedikit menyimpulkan bahwa untuk perawatan dari cabai langgeng Maripan ini dikatakan cukup mudah betul ya Mas. Iya. Karena tadi walaupun sempat terserang keriting, akan tapi untuk pemulihannya cukup cepat seperti itu ya Mas. Seperti tidak terkena keriting sebelumnya. Lalu yang menyambung tentang perawatan tadi Mas, kan katanya untuk cabai langgeng Maripan ini bisa dikatakan cukup mudah perawatannya Mas. Lalu di sini saya ingin bertanya untuk olah dasarnya ini menggunakan apa saja Mas? Untuk pengolahan lahan pupuk dasar nggak ada. Tidak ada. Nggak ada. Saya nggak pernah, sudah hampir 2 tahun nggak pernah tanam itu pakai pupuk dasar, itu nggak pernah. Saya hanya paling kita kultivator, terus misalnya saya lihat ada kurang kompos ya kita tambah kotoran kambing lah. Kalau saya memang cenderungnya di situ. Tapi kalau untuk arang, mau jenis arang sekam atau arang kayu, arang batok, itu pasti saya tambah. Oh, berarti memang malah di sini yang pokoknya itu adalah arangnya berarti ya, Mas? Saya pengennya menyuplai karbon di tanah. Oh, berarti memang ini salah satu ilmu baru juga buat saya Mas. Ini kan biasanya yang penting kan biasanya ada yang untuk pengimiannya harus seperti itu, kan tapi untuk lahan di sini yang terpentingnya adalah arang berarti ya Mas. Iya. Kalau boleh tahu ini bertujuan agar apa itu Mas? Kalau sini kok tadi Mas Idris mengatakan bahwa untuk pokoknya adalah arang seperti itu Mas. Karena saya mempelajari beberapa artikel ya, untuk yang kebutuhan paling utama itu adalah karbon. Kita membaca dari nenek moyang lah. Karena pertanian sekarang kan dari hasil pengembangan apa yang sudah disimpulkan dari petani-petani zaman dahulu. Iya. Jadi saya menemukan beberapa artikel kebutuhan pokok tanaman adalah oksigen dan karbon. Sedangkan karbon itu dihasilkan dari arang. Simpel saja kan, iya, jadi tidak perlu repot. Tidak perlu repot yang apa-apalah merek-merek tertentu ataupun seperti itu, kan tapi membaca artikel-artikel dan bisa menyimpulkan secara sendiri seperti itu ya Mas. Kurang lebih di sini untuk penambahan dasarannya yang pokok adalah diberi arang, entah arang apa saja itu ya Mas. Yang penting adalah arang. Lalu menyusul lagi Mas, untuk nutrisi ataupun pupuk kimia susulannya ini menggunakan apa saja di sini Mas? Kemarin ada pupuk susulan, kita pakai sedikit ya. Winner itu pakai 10 kilo. Terus untuk kamasnya kita pertama 5 kilo. Terus selanjutnya kita kocor. Kita pakai pengocoran karena kondisi El Nino ya Mas. Oh iya, sangat panas sekali saat ini Bang Mas. Kalau kita mengandalkan di pupuk tugal memang kurang maksimal. Terus kita melihat situasi kondisi Mas. Jadi untuk tanaman itu kita selalu melihat kondisi alam, lingkungan, dan tanaman tersebut. Untuk periode berikutnya kita pakai kocoran, kita menggunakan KNO Mas. KNO Pril dari Pak Tani. Terus kita pakai asam humat. Kalau asam humat memang dari kecil. Memang asam humat salah satu pokok di sini berarti ya Mas. Untuk kocoran dari perawatan vegetatif memang kita pakai pupuk organik cair POC sama asam humat. Udah 2 itu saja. Berarti banyaknya menggunakan organik di sini ya Mas, untuk pokoknya berarti Mas. Seperti itu. Jadi menyusul untuk kocor KNO-nya setiap berapa hari sekali Mas? Ini saya 10 hari sekali Mas. 10 hari sekali. Baru 2 kali. Wah, berarti bisa dikatakan cukup sederhana ataupun cukup minim sekali untuk pupuk kimianya berarti ya Mas? Ya minim, karena kesimpulan saya merawat tanaman dari kecil, dari awal itu biasanya saya share. Karena saya punya grup sendiri gitu di WhatsApp itu. Maksud saya gambaran di lahan saya seperti ini dan pola perawatan di musim ini gitu loh. Di musim ini seperti ini, hasilnya cabai seperti ini. Memang sering saya share baik di Facebook atau di grup tertentu, komunitas seperti itu. Ini agak terakhir Mas. Iya. Ini ada sedikit tips bagi sahabat tani di luar sana Mas ketika mau menanam cabai. Jadi mungkin ini belum begitu istilahnya saya menguasai cabai langgeng, tapi ada sedikit gambaran untuk cabai langgeng sendiri, terutama dataran rendah ya Mas. Usahakan teman-teman itu seperti saran saya, kalau untuk tanah semi pasir di tempat saya itu ada kompos, ada arang, itu paling pertama. Terus untuk kedua, untuk langgeng ini dia sedikit suka air penyiraman di tanah. Itu saya lakukan ini tiap sore, karena untuk tanaman saya kan kondisi tanahnya itu tidak
kurang kuat menyimpan air ya. Jadi makanya tiap sore saya siram. Terus untuk yang lainnya sepertinya sih wajar-wajar saja. Berarti ini adalah sedikit tips dari Mas Idris ketika mencoba menanam cabai langgeng 58 pada dataran rendah, dan kurang lebih karakteristik tanahnya seperti di sini. Sahabat tani bisa menambahkan seperti tadi ya Mas, untuk arangnya dan juga pupuk organiknya agak dibanyakan. Iya. Tidak terlalu membutuhkan banyak pupuk kimia, karena memang di sini dengan perawatan tersebut untuk tanaman dan juga buahnya bisa dikatakan cukup maksimal dan juga cukup banyak sekali. Dan salah satu pengamatan dari Mas Idris juga bahwa cabai langgeng 58 ini sangat suka air berarti ya Mas, dan dilakukan penyiraman pada setiap sore pada lahan ini, dan alhamdulillah saat ini untuk buahnya saya katakan cukup maksimal ini Mas. Iya. Mungkin ada trik terakhir dari Mas Idris. Oke, untuk teman-teman sahabat tani yang saat ini budidaya tanaman cabai, bisalah coba untuk di dataran rendah untuk varietas pertama langgeng. Karena ini saya sudah tanam ya Mas ya. Iya, sudah tanam baru pertama kali ini. Pertama kali, dan buahnya menurut saya maksimal ya. Walaupun kalau dari hitungan persentase ini yang nyantol ini hanya sekitar 75-80% Mas. Ini pengalaman saya, kalau bisa 90% Masya Allah mungkin cabainya. Iya. Jadi ini masih kurang maksimal untuk buahnya menurut saya pribadi, karena dari kerontokan dan sebagainya kan tiap hari saya tahu gitu ya. Pantau terus ya Mas. Tetap semangat, dan jangan lupa untuk saat ini teman-teman harga cabai pedas loh. Sangat pedas sekali harga cabai sekarang. Nah, cabai pedas makanya tetap dirawat ya. Untuk selebihnya mungkin bisa nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya Mas ya. Untuk sahabat tani bisa, nggak apa-apa kalau pengen hanya sekedar melihat cabai si langgeng 58, real akun saya Muhammad Idris Robi di Facebook, dan real itu Instagram juga seperti itu. Jadi mungkin teman-teman yang awal tanam itu nanti bisalah kita ngobrol-ngobrol, sharing-sharing sama saya juga bisa. Seperti itu saja Mas. Berarti ini tadi ada sedikit dari Mas Idris. Sahabat tani bisa ketika ada yang masih kurang tentang penjelasan ataupun wawancara saat ini bisa berbagi ataupun sharing-sharing di Facebook Muhammad Idris Robi, dan juga di media sosialnya Mas Idris seperti itu ya Mas. Nanti bisa sahabat tani bisa bertanya lebih panjangnya ketika tadi ada yang belum saya tanyakan. Sahabat tani bisa menanyakan kurang lebihnya untuk sharing-sharing pengalaman ataupun bertanya-tanya tentang langgeng ataupun tentang cabai yang lebih luasnya seperti itu ya Mas. Iya. Mungkin sekian Mas, terima kasih atas ilmu-ilmu barunya, dan mungkin sekian sahabat tani. Ketika video ini dirasa bermanfaat, bisa klik share, komen, dan juga subscribe. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa pada video kami selanjutnya. Terima kasih Mas.